menjaga toleransi di antara perbedaan yang ada akan membuat kita semakin kuat dan mampu menghadapi apapun yang menghadang, termasuk usaha pihak asing yang menginginkan perpecahan bangsa ini. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support, dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okay, kepada yang baru yang masih belum lagi subscribe, ayo dong bantu subscribe. Subscribe itu gratis aja geng. Okay, seperti biasanya As ingin mendoakan kepada sesiapa saja yang menonton video As kali ini agar dilimpahi dengan rezeki yang luar biasa, dipermudahkan segala urusan pekerjaan, urusan harian, dimakbulkan setiap doa dan setiap impian, juga diberikan kebahagiaan selamanya insya-Allah. Amin. Okeylah, hari ini Asna react satu lagi video daripada channel Adi Channel. Okey, jangan lupa untuk bantu subscribe, tanda dukungan kita ya. Kali ini kita ingin melihat bagaimana kronologi peristiwa lahirnya Hari Pahlawan yang ditetapkan di Indonesia pada setiap 10 November. Satu peristiwa yang perlu dijadikan teladan, peristiwa yang sangat luar biasa buat menjadi teladan buat kita semua. Okey, tanpa buang waktu, yuk kita lihat bagaimanakah kronologinya. Yuk ikut As react. Okey, udah siap semuanya, yuk kita mula. Bismillah. Selamat pantai Indonesia. Potongan pidato Bung Tomo. Yang dapat memiliki tarikh Sebuah contoh bagaimana sebuah keberanian pantang menyerah dan tidak kenal takut, serta menyingkirkan segala perbedaan yang ada, tidak pandang suku, ras, agama dan golongan. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Merdeka atau mati, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Adi Channel dalam playlist Menolak Lupa. Indonesia telah merdeka pada 17 Agustus 1945 setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Namun ternyata perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah belumlah usai. Meski sebenarnya pihak Belanda telah menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan Jepang menyerah kepada Indonesia, pergolakan memperebutkan Nusantara masih saja terjadi. Bagaimana perjuangan tersebut hingga akhirnya melahirkan Hari Pahlawan? Apa yang terjadi pada 10 November 1945? Inilah Menolak Lupa, episode lahirnya Hari Pahlawan 10 November. Sebelum memulai, tidak bosannya kami mengingatkan untuk klik tombol subscribe, tentang notifikasinya, dan like, serta bagikan video ini jika kalian menyukai dan merekomendasikannya. Dengan begitu, akan menjadi pemompa semangat kami untuk memberikan informasi-informasi seputar sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, dan 7 hari kemudian, tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan tanpa syarat tersebut, Pulau Jawa secara resmi diduduki oleh Jepang. 3 tahun berselang, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah terjadi peristiwa di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada bulan Agustus 1945. Dan dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Soekarno kemudian mengambil alih langkah politik dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Belum juga genap 1 bulan Indonesia merdeka, pasukan tentara Inggris datang ke Jakarta pada tanggal 15 September 1945 dan kemudian ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam APNI atas keputusan dan atas nama Blok Sekutu. Alih-alih bertugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun, di balik itu tentara Inggris yang datang juga membawa misi utamanya, yaitu mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintah Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Tentu saja pasukan Belanda ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut.
Inilah yang kemudian memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana. Kembalinya pasukan Belanda ke Surabaya turut diikuti berkibarnya bendera merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah Indonesia daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato pada malam hari 18 September 1945, tepatnya pukul 21.00. Keesokan hari, para pemuda Surabaya yang melihat bendera tersebut menjadi geram karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Massa pun berkumpul di Hotel Yamato. Dengan itikat baik, pihak Indonesia pun meminta perundingan dan negosiasi penurunan bendera asing tersebut. Saat itu Sudirman dikawal oleh Sidik dan Haryono, kemudian masuk ke hotel untuk berunding. Tapi perundingan tidak berjalan baik. Pihak Belanda tidak bersedia menurunkan benderanya. Maka terjadilah perkelahian di dalam ruangan tersebut. Sidik gugur di dalam ruang perundingan setelah terkena timah panas petugas Belanda. Sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar hotel. Mendengar suara tembakan dan melihat Sudirman dan Haryono yang berlarian keluar hotel, sebagian massa kemudian berusaha naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel tersebut dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera. Bersama Kusno Wibowo, mereka berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, lalu menggereknya kembali ke puncak tiang bendera sebagai bendera merah putih. Setelah aksi heroik keberanian para pemuda Surabaya tersebut, 27 Oktober meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak. Sebelum akhirnya, Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Kemudian pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris sepakat melakukan gencatan senjata yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945. Keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan bersenjata tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pemimpin tentara Inggris untuk Jawa Timur, pada 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30. Saat itu mobil Buick yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya. Kemudian mobil tersebut terbakar setelah terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Kejadian ini menuai kontroversi dan banyak kejanggalan. Pihak Indonesia yang disalahkan karena telah dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata. Namun, berbagai sumber menyebutkan seorang perwira Inggris justru bersaksi bahwa Jenderal Malabi yang memerintahkan untuk menembak kerumunan massa tersebut, dan juga tidak benar-benar yakin apakah Malabi dibunuh oleh orang Indonesia yang mendekati mobilnya yang meledak bersamaan dengan serangan terhadap dirinya. Meski begitu, kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, Mayor Jenderal Eric Carden, Robert Mansard, yang mengeluarkan ultimatum untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan. Menyebutkan juga bahwa semua pimpinan Indonesia, pemuda, polisi, dan kepala radio Surabaya menyerahkan diri dengan mengangkat tangan ke Batavia Weg atau Jalan Batavia. Batas ultimatum itu adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum-ultimatum itu disebarkan melalui pamflet udara oleh tentara Inggris, dan ancaman itu tidak membuat gentar sekalipun. Are-are Surabaya justru naik pitam dan melawan, sebab Indonesia sudah berdiri sebagai sebuah negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar, yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia. Rakyat Surabaya tak dibiarkan berjuang sendiri. Ancaman pihak Inggris telah membuat seluruh rakyat Indonesia bersatu dari berbagai daerah di Indonesia.
mulai dari pejuang Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Bali, hingga resolusi jihad yang dikeluarkan pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng, yaitu juga pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dari hasil kesepakatan para ulama sepulau Jawa. Dampaknya, seluruh santri di Jawa Timur dan sekitarnya berduyun-duyun bergerak ke Surabaya. Santri dan golongan nasionalis bersama-sama bahu-membahu melawan Inggris. Nyaris seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Kemudian terjadilah pertemuan pemuda dan kelompok bersenjata di Surabaya yang memutuskan mengangkat Sungkono sebagai komandan pertahanan kota Surabaya dan mengangkat Surahman sebagai komandan pertempuran. Dari sini kemudian muncullah semboyan Merdeka atau Mati dan Sumpah Pejuang Surabaya. Hingga akhirnya 10 November 1945 pagi hari, rakyat yang siap angkat senjata pun masih menunggu. Hingga kemudian tersiar kabar, seorang pemuda melaporkan terjadi penembakan oleh pasukan Inggris. Peristiwa yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pertempuran hebat terjadi. Meski Indonesia baru terbentuk, itu tidak menciutkan rakyat Indonesia melawan negara pemenang Perang Dunia Kedua, Inggris. Dengan gagah berani, rakyat Indonesia menghadapi perlawanan dari darat, laut, dan udara untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI dengan semboyan yang akan selalu dikenang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Demi menjaga persatuan Indonesia, para pahlawan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan. Justru dengan begitu, menjadikan Indonesia semakin kuat dan mampu menghadapi lawan sekuat dan sebesar apapun. Mampukah kita menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia di tengah perbedaan yang ada, seperti yang telah dilakukan dan dicontohkan pendahulu kita? Saling menghargai, menghormati, menjaga toleransi di antara perbedaan yang ada akan membuat kita semakin kuat dan mampu menghadapi apapun yang menghadang, termasuk usaha pihak asing yang menginginkan perpecahan bangsa ini. Ingat kata Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Sebagai bentuk menghargai para pahlawan kita, seharusnya kita patut menjaga apa yang telah mereka perjuangkan dengan jiwa dan raga. Persatuan Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan Menolak Lupa dari Adi Channel. Jangan lupa untuk subscribe Adi Channel, centang tombol notifikasinya, serta like dan bagikan video ini kepada kerabat Anda, agar mereka mengetahui seberapa besar keberanian dan perjuangan pahlawan Indonesia dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Jumpa lagi di video Adi Channel lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlawanan rakyat Indonesia berlangsung selama 3 minggu lebih 3 hari. Setidaknya 6.000-16.000 pejuang dari perlawanan. Itu tadi yang dapat saksikan kronologi lahirnya Hari Pahlawan yang disambut setiap 10 November. Masya Allah. Dan kita tahu peristiwa yang berlaku pada 10 November 1945 itu di Surabaya telah membuka mata kita sebenarnya bagaimana kemerdekaan itu sangat penting. Merdeka atau mati slogannya, Masya Allah. Dan bagaimana bersatunya rakyat Indonesia itu bukan hanya orang Surabaya, malahan seluruh pelosok Indonesia itu bangkit dan keluar dari daerah mereka, berbondong-bondong mereka pergi ke Surabaya bagi mempertahankan kemerdekaan sebuah negara yang dinamakan Republik Indonesia. Itu kita tahu daripada pelbagai suku, ras, agama, dan golongan yang datang ke Surabaya bagi mempertahankan Surabaya itu. Dan ternyata tadi berlangsung selama itu, dan hampir 6.000 ke 16.000 yang terkorban. Dan di dalam peristiwa 10 November itu terjadinya iya betul, Surabaya itu hancur, katanya hancur, tapi pihak Inggris berundur daripada Indonesia namanya. Dan bagaimana ya melihat mereka memperjuangkan
kemerdekaan itu dengan darah dan jiwa mereka sendiri. Sanggup mereka datang dari seluruh daerah dan pelosok provinsi untuk datang ke Surabaya sama-sama mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masya Allah, tak boleh tengok benda macam ni, macam sedih kan. Berperang kayaknya tembak menembak dan sebagainya. Aduh, bagi mempertahankan kemerdekaan, dan slogan merdeka atau mati itu tersebar dan tertanam dalam jiwa seluruh rakyat Indonesia saat itu. Dan disebabkan peristiwa itu, lahirnya Hari Pahlawan yang disambut sehingga hari ini atau sampai kapanpun katanya, bagi memberikan peringatan kepada pahlawan-pahlawan yang terkorban dalam peristiwa 10 November di Surabaya itu. Masya Allah, sedih kita memperlihatkan, dan petikan-petikan itu, video itu tadi melihatkan kita berada dalam tempat itu, berada di situ, berada di Surabaya, bagaimana momen panjat hotel dan menurunkan bendera Belanda itu. Masya Allah, luar biasa sekali, dan membuatkan kita rasa Masya Allah, hebatnya orang dulu yang mempertahankan kemerdekaan buat keselesaan kita hari ini. Masya Allah, dan semoga Allah melindungi kita, Malaysia, Indonesia dan seluruhnya, dan sentiasa tidak lupa dengan sejarah dan pengorbanan pahlawan yang terdahulu. Semoga mereka damai di sana, insya-Allah. Okey, sampai kat sini dulu video reaction As untuk kali ini. Selamat Hari Pahlawan, dan selamat semuanya agar sentiasa dalam lindungan Tuhan selamanya. Moga kita jumpa lagi insya-Allah di lain video. Yang nonton bareng sampai habis video ini jutaan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Dadah.